Hai kalian para Scorpio dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini adalah bacaan untuk kalian para Scorpio di bidang karir, keuangan, dan bisnis ya. Kartu pertama kalian adalah Queen of Pentacles. Ini menunjukkan bahwa beberapa dari kalian para Scorpio itu berada di posisi yang oke lah ya, oke di bidang keuangan. Cuma memang belum bisa 100% bagus, hanya oke aja, so-so lah gitu ya. Kalau nilai ya 60, 50, 60 seperti itu. Karena memang ada banyak hal yang mesti kalian perhatikan di bidang karir, keuangan, dan bisnisnya. Yang terlihat di sini memang kalian berhitung, oh bagus kok gitu. Bagus sih, cuma ya ya ditakutkan nanti-nantinya ada hal lain yang mungkin menjadi penghalangnya. Coba kita lihat ya, karena saya merasakan itu. Saya hanya bisa bilang Scorpionya sebenarnya bisa loh mencapai lebih dari 50 atau 60 itu gitu. Tapi kok ada sesuatu hal yang menghalangi gitu. The Empress dong. Kenapa The Empress bisa jadi halangan nih kartunya Virgo? Gini, ini saya nggak bilang ini, tapi memang yang terlihat sih di sini divine feminine gitu ya, feminine figure gitu, yang jadi penghalang dari apapun yang si Scorpio itu inginkan di bidang karir, keuangan, dan bisnis. Ini sebenarnya kartunya bagus, tapi halangannya adalah dia itu memiliki mungkin posisi atau ya posisi lah ya yang kuat di kehidupannya, kehidupan karir, keuangan, dan bisnisnya si Scorpio itu jadi sedikit ganjalan atau batu sandungan di hidup, karir, keuangan, dan bisnisnya si Scorpio gitu. Scorpionya bisa cewek, bisa cowok, tapi halangannya emang feminin nih. Cewek nih, bisa misalnya pasangannya, bisa orang tuanya, kakaknya, rekan kerjanya, bosnya kayak gitu, atau rekan bisnisnya bisa pasangannya juga ya, tadi saya udah bilang. Jadi emang ada divine feminine di sini yang membuat si Scorpionya tuh yang harusnya dapat penuh ya 100 gitu, dapetnya cuma separuh nih, 50 atau 60 gitu. Yang kelihatannya sih seperti itu gitu. Nah, tapi resultnya apa nih? Ujung-ujungnya apa nih? Oh ya, Nine of Wands, ada defense nih di sini, bener deh. Emang ada sedikit ketidaksesuaian sih di situ ya, Scorpio dengan si feminin tersebut ya. Ini Scorpionya bisa cewek, bisa cowok. Cuma yang defense ini yang cewek tadi, dan dia punya kekuatan di situ. Kekuatan dalam arti bisa aja dia punya posisi, bisa aja dia misalnya lebih tinggi, lebih tua, terus posisinya juga mungkin di posisi yang tidak enak bagi Scorpio untuk menghadapi dia gitu. Coba saya buka satu kartu lagi, kalian tanyain deh orangnya itu bukan gitu misalnya ya. Ya, atau tanyain yang lain juga, tapi saya akan jawab dengan yes or no ya. Orangnya itu bukan gitu. Ya. Ya, orangnya itu. Oke, dan satu ciri-cirinya bisa aja dia childish ya, dia kekanakan, maunya sendiri karena dia ngerasa dia punya kuasa atas si Scorpio gitu. Kan bisa aja misalnya dia pegang kartu truf kalian gitu ya misalnya. Jadi ya orangnya memang kekanak-kanakan, jadi ya hati-hati aja untuk Scorpio. Ini bisa aja nanti keuangan kalian jungkir balik karena satu orang ini, sespesifik itu. Oke, kartu kedua kalian ada Eight of
Pentacles yang terbalik. Apapun yang kalian usahakan, kerjakan ya, my dear Scorpio, agak susah untuk mendapatkan hasil. Karena memang ya itu tadi pasti ada hambatannya kan di situ. Ya, ada hambatannya di situ dan saya sudah bilang tadi ciri-cirinya seperti apa dan kalian sudah saya minta untuk menanyakannya. Tapi bukan berarti si Scorpio-nya harus berhenti berusaha, tetap harus usaha dong, tetap harus usaha ya. Dan saya nggak bilang ya udah berhenti aja percuma nanti dilakuin juga itu orang ngerusui, nggak kayak gitu. Tetap aja kalian baik sih soalnya orangnya ya, kalian baik, jadi memang ya diusahakan aja, nggak usah terlalu mikirin nanti gimana gitu ya. Oke. Si halangannya demun kan, iya memang karena memang wayahe ya, masanya sedang beberapa di hidup karir keuangan dan bisnisnya si Scorpio sebenarnya bagus, sebenarnya terlihat bagus, ada masa depan lah di situ. Cuma halangannya memang ada dan halangannya bukan dari si Scorpio-nya melainkan dari pihak lain, dan pihak lain itu ada di hidup karir keuangan dan bisnisnya si Scorpio gitu. Baik itu secara personal karena memang terhubung secara personal, misalnya keluarga, pasangan gitu kan secara personal ya, maupun secara profesional misalnya rekan kerja, atasan, rekan bisnis kayak gitu. Nah, jadi segala usaha daya upayanya si Scorpio hasilnya juga kurang maksimal karena adanya campur tangan dari pihak tersebut, ya kan? Di sini ada growth ya, ada Ace of Wands. Di sini diharapkan si Scorpio-nya sih bisa mengatasi ini secara dewasa, karena kan tadi terlihat bahwa si pihak sananya tuh saya bilang apa, kekanak-kanakan, defense terus, dan mungkin tidak mau mengerti, kurang pengertian gitu ya. Akhirnya yang diharapkan untuk growth yang memiliki pertumbuhan secara lebih dewasa gitu adalah kaliannya atau para Scorpio-nya ya. Oke, kartu selanjutnya, kartu ketiga kalian, Nine of Cups-nya terbalik, kemudian tapi Nine of Pentacles-nya tidak terbalik, it's good. Knight of Swords-nya terbalik. Oke. Next-nya gimana? Next-nya dalam beberapa waktu memang masih belum bisa terpenuhi sesuai dengan apa yang kamu mau, Scorpio ya. Masih belum accomplish, masih belum complete gitu. Masih terjungkir balik nih. Terus kalau kalian bilang gara-gara orang itu, ya enggak juga sih. Kan saya bilang apapun itu, siapapun itu, kalian harus tetap dengan track kalian gitu loh. Jadi nggak usah terlalu terpaku pada yang saya sebutin tadi gitu ya. The Justice-nya terbalik. Iya, halangannya memang akhirnya keadilannya nggak ada gitu. Keadilan terutama untuk si Scorpio-nya kalau saya lihat di sini gitu. Karena campur tangan tadi, akhirnya keadilannya juga menjauh. Jadinya kalian juga punya kesulitan di situ untuk mengaccomplish atau memenuhi apa yang menjadi impian kalian atau keinginan kalian di bidang karir keuangan dan bisnis. Ujung-ujungnya apa nih? Passion ya, di bidang passion kalian. So terlihat di sini, tadi kan juga terlihat apapun usaha kalian agak susah untuk tetap mendapatkan hasil yang signifikan, dan di sini juga terlihat apa yang kalian inginkan sebagai passion kalian agak sulit untuk diseimbangkan, agak sulit untuk mendapatkan keadilan. Ya, tapi nggak bisa juga nyalahin orang lain karena hidup kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri ya. Mau orang lain kayak gimana itu nggak ngaruh gitu. Kita menentukan, karena kita nggak bisa merubah orang lain gitu, kita bisa merubah diri kita sendiri, maksudnya gitu ya. Oke. Tapi nextnya bagus kok, tenang aja, nextnya bagus.
Nextnya, kalian akan mendengar atau mendapatkan kabar dari semesta tentang karir, keuangan, dan bisnis kalian yang udah mulai bisa ya kembali lagi normal gitu ya. Kembali lagi bisa kalian capai apa yang menjadi keinginan kalian gitu ya. Dan ada keseimbangan di sini. Look, ini ada kartunya si siapa, Sagittarius nih. Ini akan ada keseimbangan untuk kalian, dan untuk apa yang kalian usahakan itu nanti akan bisalah mendapatkan hasil dengan datangnya kabar tersebut ya. Dan ya memang ada yang bertransformasi atau ada yang deadnya, ada yang harus selesai. Oke. Apakah selesai? Selesai. Apakah yang saya bilang tadi dengan pihak yang itu selesai sih? Karena kalian dikasih keseimbangan oleh semesta jadi selesai. Oke, sekarang tanyain lagi. Satu lagi. Apakah selesai atau tidak ya? Kalau dilihat di situ sih selesai. Selesai sayang. Dedet lagi. Tuh, bener selesai. Oke, selesai. Gini sayang. Kalaupun orang itu kalian nggak bisa bilang gini, oh kalau gitu saya putus kontak dong dengan dia, atau putus kongsi dengan dia, enggak, atau putus hubungan dengan dia, enggak kayak gitu. Tapi permasalahannya selesai. Nah, pada saat permasalahan itu selesai, kalian akan mendengarkan kabar baik, akan mendapatkan kabar baik tentang karir, keuangan, dan bisnis. Dan itu akan membuat keseimbangan di kehidupannya kalian, di kehidupannya karir, keuangan, dan bisnisnya si Scorpio. Gitu ya. The Death di sini bukan putus hubungan atau tidak lagi bersama dia, enggak, tapi kasusnya selesai, konfliknya selesai. Jadi ya enak kan jadinya, ke depannya lebih enak gitu. Nah, di sini juga ada Knight of Swords yang terbalik. Nextnya juga beberapa hal tetap akan kalian hadapi. Jadi bukan, kan saya tadi bilang bukan berarti putus kongsi, bukan berarti nggak ketemu lagi, bukan berarti tidak bersama dia lagi, bukan kayak gitu. Tapi lebih ke konfliknya selesai, terus kemudian seimbang, dan itu akan berlanjut lagi. The Death itu kan sesuatu yang lama selesai tapi akan datang yang baru gitu ya. Jangan terus berpikir, aduh mbak saya konfliknya sama pacar nih, ternyata saya terus putus sama dia. Enggak gitu, ini bukan percintaan nih, ini karir, keuangan, dan bisnis. Enggak gitu ya. Oke, sip. Apa yang membuat segala sesuatu yang baru nggak datang tapi kalian masih menghadapi hal-hal yang lama, itu karena yang saya bilang tadi selesai adalah permasalahannya dan konfliknya, bukan dengan hubungan dengan atau relasi dengan orangnya. Ya. Karena memang kalian harus tetap berinteraksi dengan pihak tersebut, pihak yang udah lama kalian kenal, pihak yang memang selama ini ada di kehidupan karir, keuangan, dan bisnis kalian. Walaupun mungkin koneksinya tuh secara misalnya keluarga, pasangan, kolega, dan lain sebagainya, atau atasan, rekan bisnis, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya bahkan ada partnership nih di sini. Oke, so kalau pertanyaannya, loh partnershipnya sama yang lama apa yang baru? Yang lama, yang udah kalian kenal, bukan yang baru. Jadi ini saya lihat konfliknya yang selesai, bukan relasi dengan pihak itu yang selesai. Tetap aja relasinya ada sama orang lama gitu, dan tetap ada partnership sama dia tuh. Lihat aja, lihat kalau nggak percaya tuh kan. Enggak, bukan yang baru yang datang, tetap yang lama, tapi ada partnership di situ. Jadi memang diberikan kesempatan oleh semesta untuk kembali lagi menjalin. Udah kayak Pertamina, dari nol ya. Bisa kayak gitu ya. Oke. So, tanyakan lagi lah satu hal tentang apa aja yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis. Saya akan jawab dengan yes or no ya. Jawabannya adalah, aduh ini Queen tapi Sword, jawabannya no karena agak angin-anginan ya, agak kurang bisa dipegang. So jawabannya no. Oke. Dan
dari Monology Oracle Card, pesannya adalah step out of your comfort zone. Iya, mesti ini comfort zone kalian itu kadang mengikat. Jadi emang harus keluar sedikit ya, sebentar aja dari comfort zone kalian supaya kalian bisa ngelihat dengan lebih luas, dan kemudian kalian bisa lebih menentukan arah dan tujuan karir, keuangan, dan bisnisnya kalian kayak gimana gitu ya. Dan pesan dari Angels Guide Oracle Card adalah ask and receive. Mintalah maka akan diberikan. Ini bisa minta dengan Sang Pencipta melalui semesta, bisa juga meminta orang yang berpartner dengan kalian itu untuk bisa disesuaikan gitu ya hubungannya. So akan jauh lebih baik di kemudian hari. Makanya yang saya bilang tadi cuma 50-60 bisa jadi 70-80-90 dan seterusnya. Oke, so my dear Scorpio, sekian bacanya, semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and